Halo teman-teman semua, masih dengan Advokat Agung di sini. Kali ini saya hendak membahas tentang suatu program yang diluncurkan oleh Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, yaitu Lapor Mas Wapres. Teman-teman, ketika program ini diluncurkan, sebenarnya banyak juga yang setuju, banyak yang suka ya dengan program ini karena langsung didatangi oleh mereka yang mempunyai permasalahan, mempunyai kasus, dan mereka datang langsung ke kantor Wakil Presiden, dan selain langsung juga bisa dilakukan melalui laporan dengan WhatsApp ya teman-teman. Dan ini sebenarnya banyak yang menerima program ini, namun maksud baik dari Wapres kita Gibran Rakabuming Raka ini ternyata ada juga yang masih mencibir ya, terutama mereka yang berseberangan dengan Wapres Gibran dan juga dulu dengan ayahnya Bapak Presiden Jokowi, presiden kita yang ketujuh. Di dalam video-video mereka di YouTube ataupun di dalam podcast-podcast, mereka sering menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Gibran dengan membuka program Lapor Mas Wapres ini sepertinya itu tidak mengindahkan posisi dari Presiden Prabowo ya. Katanya tidak ada koordinasi lah, ada yang sudah mengatakan bahwa sudah overlapping atau offside segala macam teman-teman. Intinya mereka mencibir dan tidak terlalu menganggap penting apa yang menjadi program Lapor Mas Wapres ini ya teman-teman ya. Namanya orang teman-teman ya, kalau sudah kadung benci, apa saja yang dilakukan pasti akan dikritik. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 45, bahwasanya Wapres ya dijelaskan bahwa dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Hal ini berarti bahwa wakil presiden memiliki peran untuk mendukung presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Meskipun Undang-Undang 1945 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai istilah dibantu, wewenang Wapres lebih bersifat pasif. Wakil Presiden memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Menteri karena ia dianggap sebagai pengganti Presiden atau cadangan Presiden jika diperlukan. Dan saya rasa dalam konteks sebagai pembantu, itu pun Wapres, dalam hal ini Gibran, dalam meluncurkan programnya Lapor Mas Wapres, itu sah-sah saja ya kalau menurut saya, karena saya mengutip dari artikel di Tempo. Kenapa saya mengambil kutipan dari Tempo ya? Karena Tempo ini juga adalah salah satu pengkritik terbesar pada saat Presiden ketujuh Jokowi, kepada keluarganya, termasuk juga kepada Wapres Gibran ya. Dan kenapa saya mengangkat artikel dari Tempo? Karena kalau saya mengangkat artikel dari mereka yang mendukung Wapres Gibran akan dianggap tidak objektif. Tapi ini sengaja saya angkat dengan artikel dari pengkritik Jokowi, pengkritik Gibran agar lebih objektif ya teman-teman ya. Jadi di dalam artikel tersebut, di situ dijelaskan bahwa dikutip dari jurnal Skrimen berjudul Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia, itu disebutkan ada 5 tugas Wakil Presiden. Dan salah satunya adalah memperhatikan secara khusus dan menampung masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Jadi berdasarkan artikel ini ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran dengan membuat program Lapor Mas Wapres itu masih
masuk di dalam tugas dari seorang wapres ya. Di sini jelas bahwasanya memperhatikan secara khusus dan menampung masalah. Dengan dia membuka program tersebut berarti dia juga menampung segala permasalahan yang ada. Dengan gitu dia akan tahu. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran ini juga pasti sudah dikonsultasikan, pasti juga sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo, karena Gibran selalu mengatakan bahwa satu komando dengan Pak Prabowo. Dan secara kemanusiaan, secara antropologi ya teman-teman, Gibran ini adalah orang Jawa, orang Solo apalagi, yang pasti mempunyai unggah-ungguh. Dan dia adalah seorang yang bisa menempatkan diri. Yang pasti ketika dia membuat program Lapor Mas Wapres, itu dia sudah menempatkan dirinya sebagai seorang wakil presiden. Pasti sudah ada laporan, sudah ada koordinasi, karena tidak mungkin tahu ujuk-ujuk dia membuat hal seperti ini dengan menikung Presiden Prabowo. Saya ingat ketika Rakornas dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya teman-teman ya, ketika itu Wapres Gibran menyampaikan bahwa pada saat dulu dia pernah berkirim surat kepada Menteri Pendidikan saat itu, Mas Menteri Nadiem Makarim. Dia menyurati, namun sampai selesai kabinet itu ternyata suratnya itu tidak dibalas sama sekali. Artinya apa teman-teman? Sebenarnya Gibran mempunyai akses untuk langsung menuju kepada Menteri Pendidikan melalui ya bapaknya saat itu adalah seorang presiden, namun itu tidak dilakukan. Artinya apa? Orang ini, Gibran ini adalah seorang yang mempunyai unggah-ungguh dan bisa menempatkan dirinya. Agar tidak, apa yang dilakukan ini agar tidak menjadi kesan bahwa dia sewenang-wenang, terus cawe-cawe, dan ini adalah attitude ya. Attitude dan juga unggah-ungguh di dalam menempatkan dirinya sebagai seorang warga negara, seorang kepala daerah. Jadi saya rasa apa yang dibuat oleh Gibran terkait program Lapor Mas Wapres ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum kok. Dan saya sebagai warga negara sangat setuju apa yang dilakukan. Terserah dari pihak pengkritik mau menyampaikan apa, itu hak mereka, tetapi sewajarnya ketika mengkritik itu juga harus ada mempunyai dasar hukum, dasar argumentasi, agar dengan argumentasi yang berdasarkan hukum, berdasarkan keilmuan, itu supaya tidak menyesatkan rakyat, tidak membuat rakyat menjadi kebingungan. Anda sebagai orang-orang pintar itu harusnya memberikan hal-hal itu untuk membangun masyarakat, bukan malah menyesatkan. Itulah fungsinya keilmuan seorang intelek. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.